Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, telah bertanya kepada kami tentang bagaimana hukum membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara sela-sela tarawih, sholat tarawih, dan atau dengan menambahkan membaca tarodi, yaitu membaca radhiyallahu an, menyebutkan nama-nama khulafaur rasyidin yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, pada setiap 4 rakaat setelah tarawih. Bagaimana hukumnya dan kenapa banyak sekali ramai dari saudara-saudara kita sesama muslim yang mengatakan bahwa ini adalah bid'ah, karena berdasarkan bahwa membaca sholawat di sela-sela tarawih itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Kaum muslimin yarhamuni wa yarhamukumullah, sebagaimana kita ketahui, ini bersama saya adalah kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, karya Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Makki Al-Haytami yang meninggal dunia pada tahun 974. Pada jilid yang pertama halaman 266, pernah suatu ketika ada pertanyaan kepada beliau, hal tusannu sholatu alaihi sallallahu alaihi wasallam baina taslimati tarawih au hiya bid'ah yunha anha. Fa'ajaba biqaulihi as-sholatu ala hadzal mahal bi khususihi ila akhirih. Langsung saya artikan bahwa pernah ada orang bertanya kepada beliau, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad di antara salam-salam di sholat tarawih itu sunnat atau adalah bid'ah. Beliau menjawab, membaca sholawat kepada Rasulullah di tempat itu saja dan dengan tujuan dan dia bermaksud bahwa itu adalah kebiasaan Rasulullah, sunnah dari Nabi Muhammad, sunnah dari Rasul, maka itu adalah bid'ah. Dengan catatan apabila dia bertujuan mengatakan itu adalah sunnah. Tetapi duna man ya'ti biha la bihadzal qasdi, tidak termasuk bid'ah bagi orang yang mendatangkan ini semua dengan tidak bertujuan mengatakan bahwa ini adalah sunnah. Alias apa? Kalau ada orang membaca sholawat di setiap 2 salam dari sholat tarawih dan membaca tarodi di setiap 4 rakaat, itu tidak dianggap bid'ah apabila orang yang melakukannya itu tidak mengatakan bahwa ini termasuk ritual dari tarawih. Dan ini bukan sunnahnya Nabi Muhammad, tapi ini hanya untuk kita mendoakan Nabi Muhammad, hanya untuk memudahkan hitungan kiraan kita melakukan sholat tarawih yang sampai 20 rakaat atau 8 rakaat. Jadi jelas, jadi tergantung niatnya. Jadi tidak boleh langsung diklaim bahwa kalau ada satu kelompok yang mengatakan ini membaca sholawat di sholat tarawih langsung diklaim ini adalah bid'ah. Tidak bisa, karena kita tidak bisa tahu niatnya seseorang. Kecuali kalau memang jelas-jelas niatnya itu adalah niat bahwa ini adalah sunnah Nabi Muhammad, termasuk ajarannya tarawih Nabi Muhammad, qiyamul lail Nabi Muhammad, baru itu namanya bid'ah. Tidak semua perkara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu namanya bid'ah. Karena walaupun perkara itu tidak dilakukan Nabi Muhammad, tetapi perkara itu adalah ada dalil secara global, maka tidak boleh dikatakan itu sebagai bid'ah. Seperti saya contohnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu beliau kalau iktikaf di masjid, kalau berzikir itu beliau diam atau dengan suara yang sangat pelan. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa kamu kalau zikir kok pelan-pelan, tidak seperti cara Rasulullah misalnya? Beliau menjawab, karena saya ini tengah bermunajat dengan Tuhan yang tidak tuli, makanya saya pelan pun pasti Allah akan mendengar, kata Abu Bakar. Tersenyum Rasulullah, meng-ACC. Kemudian Sayyidina Umar dengan cara yang keras. Misalnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan suara yang keras sekali. Terus Nabi bertanya, Umar, kenapa kamu membaca la ilaha illallah, zikir dengan suara yang lantang, yang keras sekali? Beliau menjawab, kanjeng Nabi, supaya saya tidak mengantuk.
Nabi pun terdiam, tersenyum. Coba lihat, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dibenarkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, yaitu dengan zikir yang keras, yang kencang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, juga dibenarkan oleh Nabi Muhammad. Dan tidak pernah Nabi Muhammad mengkafir-kafirkan. Tidak pernah Nabi Muhammad membid'ah-bid'ahkan. Terus, contoh kedua. Dulu ada sahabat, kalau nggak salah namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu setiap mengimami sholat, itu selalu membaca Qul huwallahu ahad. Selalu membaca Qul huwallahu ahad terus. Beliau yang dia baca. Padahal Nabi Muhammad tak pernah. Nabi Muhammad selalu membaca setelah Al-Fatihah, membaca surat-surat atau sebagian ayat. Kalau Sayyidina Mu'ad bin Jabal selalu membaca Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad, Mu'ad, kenapa kamu selalu mengimami sholat membaca Qul huwallahu ahad? Tidak seperti yang saya lakukan. Kata Sayyidina Mu'ad, ya Rasulullah, karena saya itu mencintai Qul huwallahu ahad. Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang keperkasaan Allah, tentang keesaan Allah, tentang kehebatan Allah, kudrah Allah. Saya suka tentang ayat dengan surat ini. Lalu kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah bahwa Allah juga mencintai Mu'ad bin Jabal karena dia mencintai ayat-ayat yang menerangkan tentang keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad walaupun beliau tahu Mu'ad bin Jabal tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi Mu'ad bin Jabal tidak dikafir-kafirkan, tidak dibid'ahkan, bahkan tidak dimarahi, bahkan malah diberi jaminan surga karena Allah mencintai juga kepada Mu'ad bin Jabal. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, andai kata Anda yang tidak mau mengucapkan sholawat di sela-sela tarawih, silahkan. Memang Nabi Muhammad tak melakukan seperti itu. Tapi jangan engkau bid'ah-bid'ahkan, engkau salah-salahkan, bahkan engkau kafir-kafirkan orang yang membaca hal seperti itu. Dalam kitab dalam kitab apa ini? Dalam kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Syiyam juga diterangkan bahwa jelas membaca sholawat kepada Rasulullah di sela-sela tarawih dan membaca radhiyallahu an setiap 4 rakaat di salat tarawih itu adalah perkara yang hasan, perkara yang sangat baik, perkara yang sangat elok sekali, dikarenakan itu adalah isinya doa dan supaya memudahkan kita untuk menghitung jumlah dari tarawih yang kita lakukan. Ini salah satu. Dan juga dalam kitab Mughni Muhtaj karangan Imam Khatib Asy-Syirbini, wa yusannu ayantaqila lin-nafli awil fardi min maudi'i fardihi aw naflihi li taksiri mawadi'is sujudi fa innaha tashhadu lahu qabla fil fa innaha tashhadu lahu qala fil majmu' fa illam yantaqil falyafsil bi kalami insan. Dalam kitab Mughni Muhtaj, ini mazhab Syafi'i, setiap kita selesai melakukan sholat fardu atau sholat sunat, ada eloknya setelah sholat selesai untuk menyambung sholat setelahnya, kita pisah dengan kita pindah tempat atau kita dengan berbicara. Kenapa? Kenapa disunatkan untuk berpindah tempat? Supaya banyak dari kita asar-asar sujud, bekas-bekas sujud kita di bumi Allah. Coba kalau kita bayangkan, kalau kita tarawih melakukan seperti itu, orang setiap dua rakaat pindah tempat akan kacau. Karena apa? Tarawih dilakukan dengan cara berjamaah, rame-rame di masjid, di surau, di musola. Kalau satu dan yang lainnya saling pindah tempat, akhirnya malah berantakan. Maka lebih elok sekali apabila kita lakukan dengan apa? Dengan supaya kita tahu hitungannya, kita lakukan dengan berdoa kepada Rasulullah SAW, kepada membaca sholawat untuk Rasulullah SAW dan membaca tarawih kepada Nabi Muhammad. Kemudian dalam kitab itu Ithaful Anam diterangkan wa amma sholatu ala Nabi SAW baina rakaati tarawih al-mu'tadah fi ba'dil buldan faya min jumlatil azkar al-mutaqaddimah wa hiya hasanatun wa matlubatun wa marhubatun fiha ala dawam fa ghaliban ma yusalli ala nabi thumma yu'aqibuha du'a
wa yahtam biha aidan ma'asana 'ala Allah taala wa hadza sabitun mustama' alaih wa huwa min asbabi ijabati du'a. Yang artinya membaca sholawat kepada Rasulullah di antara beberapa rakaat tarawih yang biasa dilakukan di berbagai negara itu adalah termasuk dari kelompok zikir yang sangat baik dan diharapkan dan sangat dicintai untuk dilakukan. Bukan kok ini hukumnya sunnah, bukan kok ini sunnahnya Nabi Muhammad, tapi ini adalah azkar, zikir-zikir, menyebut kebaikan yang sangat elok, sangat baik, dan sangat diharapkan. Dan apalagi kalau kita melakukan seperti ini, mengawali dengan salawat Nabi dan mengakhiri Nabi, kemudian doa, itu adalah tempat yang kita diijabahi doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga ada lagi di fatwanya Ibnu Hajar dengan kitab yang tadi kita baca, Al-Fatwa Al-Kubra, yang mengatakan wa mimma yashhadu li sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam baina taslimati tarawih annahu yusannu ad-du'a akibas salam di mana tadi? Wa mimma yashhadu li sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam baina taslimati tarawih annahu yusannu ad-du'a akibas salam minas sholat wa qad taqarrara anna ad-da'i yusannu lahu sholat awal ad-du'a wa awsatuhu wa akhiruhu wa hadha mimma ajma'a alaihi al-ulama fi awalihi wa akhiri. Kan ulama-ulama sepakat sebaiknya kalau kita berdoa itu diawali dengan membaca sholawat dan diakhiri membaca sholawat. Dan kita apa salahnya? Tarawih, sholat itu termasuk adalah doa. As-sholat lughatan ad-doa. Apa salahnya kita awali dengan membaca sholawat dan diakhiri dengan membaca sholawat? Mana bentuk bid'ahnya? Kalau Anda tidak mau melakukan, silahkan. Tapi tak payah menyalahkan yang melakukan. Semua punya tendensi. Nanti toh kita sama-sama sowan ke hadirat Allah. Nanti kita bareng-bareng bersama-sama tanyakan kepada Allah. Siapa yang benar? Apakah yang benar adalah taraweh yang tanpa sholawat? Atau taraweh yang dengan sholawat? Insya Allah semuanya benar. Yang salah adalah orang yang tidak mau melakukan taraweh. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.